Selamat datang kembali di channel Cerita Renal. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang seorang istri bupati yang suaminya kena kasus korupsi. Terus di saat sepi dan kesepian, dia malah mulai main api sama ajudan suaminya sendiri. Dari canda, goda, sampai malam-malam di villa mewah, seperti sepasang yang sedang berbulan madu. Hubungan terlarang ini gak cuma soal nafsu, tapi juga rahasia besar yang disembunyikan. Karena setelah beberapa lama bersama, istri bupati itu hamil. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Sebut dari daerah mana kamu berasal, dan jam berapa kamu nonton video ini. Nadia terdiam di sudut ruang tamu, rumah megahnya. Dinding-dinding tinggi yang dulu terasa begitu hangat, kini berubah menjadi saksi bisu kesepiannya. Sejak Arya, suaminya, ditangkap KPK karena korupsi, hidup Nadia berubah drastis. Ia kehilangan statusnya sebagai istri seorang bupati, kehilangan rasa hormat dari banyak orang, dan yang paling menyakitkan, kehilangan seseorang yang selama ini, meski sering abai, tetap menjadi pusat hidupnya. Arya memang bukan suami yang sempurna, tapi ia adalah sosok yang membuat Nadia merasa dihargai, setidaknya di mata masyarakat. Kini, Nadia harus menjalani hari-harinya sendiri. Beberapa tetangganya mulai menjauh. Kerabat yang dulu sering berkunjung, kini menghindar, seakan takut tertular aib yang menimpa keluarganya. Teleponnya jarang berdering. Hanya sesekali dari kerabat jauh yang bertanya kabar, lebih karena penasaran daripada benar-benar peduli. Ia sering duduk sendirian di teras rumah, memandang taman yang mulai tak terurus. Bunga-bunga yang dulu selalu terawat kini layu, mencerminkan hidupnya yang kehilangan semangat. Malam-malam terasa semakin panjang, seolah waktu bergerak lambat menghukum kesendiriannya. Hanya bayang-bayang kenangan bersama Arya yang terus menghantui pikirannya. Namun, di tengah kehampaan itu, ada satu sosok yang masih sering datang, Reno, ajudan suaminya. Reno, meski hanya seorang ajudan, adalah pria muda yang selalu setia melayani keluarga Arya. Ia tetap datang setiap pagi untuk memastikan keamanan rumah dan memastikan Nadia tidak merasa terlalu sendiri. Kehadirannya sedikit banyak mengisi kekosongan hati Nadia. Meski hanya sementara, Nadia mulai memperhatikan Reno lebih dari biasanya. Senyumnya yang ramah, gerakannya yang sigap, serta tatapan matanya yang tajam tapi penuh hormat, perlahan menjadi sesuatu yang dinantikannya. Ada rasa hangat yang tumbuh, meski ia tahu itu salah. Namun, dalam kesendirian yang begitu menusuk, terkadang batas antara yang benar dan salah menjadi kabur. Ia mulai mencari alasan untuk berbicara lebih lama dengan Reno. Dari sekadar menanyakan kabar keamanan rumah, hingga membahas urusan kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Nadia mulai menikmati perhatian Reno. Meski ia tahu hubungan ini tak seharusnya terjadi. Namun, kehadiran Reno perlahan menghidupkan kembali percikan emosi yang lama padam dalam hatinya. Nadia menyadari bahwa hidupnya tidak lagi sama. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah kesepian ini yang harus ia terima? Atau mungkin ia masih punya kesempatan untuk merasa hidup kembali, meski dengan cara yang berbahaya. Setelah berbulan-bulan melewati hari-hari yang hampa dan penuh kesepian, Nadia mulai merasakan kerinduan yang tak tertahankan, kerinduan akan kehangatan, perhatian, dan sentuhan yang selama ini hilang dari hidupnya. Kehidupan yang dulu penuh kemewahan, kini berubah menjadi ruang sepi yang sunyi. Setiap malam ia terjaga, menanti sesuatu yang dapat mengisi kekosongan hatinya. Reno, ajudan suaminya yang masih rutin datang mengurus rumah dan segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga, menjadi sosok yang perlahan menyita perhatian Nadia. Pria muda itu memiliki tatapan tajam yang menenangkan, dan gerakannya yang cekatan menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas. Meskipun muda dan tampan, Reno selalu berusaha menjaga jarak. Kesetiaannya pada Arya
sang majikan yang kini terpenjara, sangat kuat. Ia berulang kali menegaskan dalam hatinya untuk tidak melewati batas. Namun, Nadia merasa kesepian yang dalam membuatnya mulai melewati batas itu. Perlahan, dengan cara yang sangat halus, Nadia mulai menggoda Reno. Senyuman yang terselip makna, tatapan mata yang lebih lama dari biasanya, hingga sentuhan ringan di lengan saat berbicara, menjadi senjata rahasia yang Nadia gunakan untuk menyampaikan keinginannya akan perhatian lebih dari pria itu. Awalnya, Reno menolak dengan halus. Ia menjaga sikap profesional dan tetap mengingat posisinya sebagai ajudan. Ia menolak ajakan itu dalam diam, berusaha mengingatkan dirinya bahwa ia bukanlah pilihan Nadia yang sebenarnya, dan bahwa ia harus tetap setia pada suaminya. Namun, benih-benih godaan itu sudah tertanam. Setiap tatapan dan sentuhan Nadia membuat hatinya mulai goyah. Meski ia berusaha keras menahan diri, ada kalanya Reno mendapati pikirannya melayang jauh, membayangkan kehangatan yang dulu tak pernah ia rasakan. Di balik setiap senyum Nadia, ia merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar kepentingan biasa. Nadia bukan hanya istri mantan bosnya, tapi seorang wanita yang tengah mencari sesuatu yang hilang, sesuatu yang selama ini tak pernah bisa ia dapatkan dari suaminya yang jauh di balik jeruji besi. Sementara itu, Nadia semakin yakin bahwa Reno bisa menjadi pelarian dari sepi yang melilit hidupnya. Dengan hati-hati, ia mulai melangkah lebih dekat, menyusun lengke-lengke kecil agar jarak antara mereka tidak lagi terasa begitu lebar. Namun, di balik semua ini, baik Nadia maupun Reno tahu mereka sedang bermain dengan api yang bisa membakar segalanya. Tapi dalam keputusasaan, kadang hati mengambil keputusan tanpa memperdulikan risiko yang mengintai. Seiring waktu berjalan, Nadia dan Reno semakin sering menghabiskan waktu bersama. Awalnya, pertemuan mereka memang terbatas pada urusan rumah tangga dan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan keluarga setelah Arya dipenjara. Namun, kebersamaan itu perlahan berubah menjadi rutinitas yang dinantikan oleh keduanya. Mereka kerap mengawali hari dengan secangkir teh di taman belakang rumah. Obrolan-obrolan ringan mulai mengalir lebih bebas, dari cerita masa lalu hingga harapan-harapan yang tak pernah diungkapkan. Dalam situasi yang seharusnya formal, Nadia dan Reno menemukan kenyamanan yang lama hilang dalam hidup masing-masing. Keduanya mulai merasakan adanya ikatan yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan ajudan. Selain di rumah, mereka juga melakukan perjalanan singkat keluar kota. Secara resmi, perjalanan itu dikatakan untuk mengurus bisnis keluarga yang tertunda. Namun dalam kenyataannya, waktu bersama itu menjadi pelarian dari tekanan dan sunyinya kehidupan mereka. Dalam perjalanan itu, Nadia merasakan kembali geter-geter muda yang pernah ia rasakan dulu, dan Reno mulai menganggap Nadia bukan sekadar wanita yang harus dilayani, melainkan seseorang yang dekat di hati. Malam-malam mereka lalui dalam villa sewaan yang mewah. Tempat mereka bisa menikmati kebersamaan tanpa gangguan. Di sana, batas-batas yang selama ini dijaga mulai runtuh perlahan. Mereka berbagi tawa, cerita, dan kehangatan yang selama ini tak mereka rasakan di rumah sendiri. Setiap detik terasa seperti dunia hanya milik mereka berdua. Nadia kembali merasakan gairah muda yang hampir terlupakan. Dia menikmati perhatian dan sentuhan yang membuatnya merasa hidup kembali, seolah dunia berputar khusus untuknya. Sementara Reno yang selama ini berusaha menahan diri mulai terjerat dalam cinta yang seharusnya tak pernah ia sentuh. Rasa sayang dan ketertarikan yang tumbuh membuatnya bingung. Apakah ini benar atau hanya ilusi dari rasa sepi yang semasa mereka rasakan? Meski ada rasa takut dan kesadaran akan risiko yang mengintai, keduanya tak bisa menahan hasrat yang semakin kuat. Malam-malam di villa itu menjadi saksi bisu saat mereka menyerah pada perasaan yang selama ini terpendam.
Mereka tahu apa yang dilakukan salah. Tapi seolah tak ada jalan lain selain terus berjalan di jalur terlarang ini. Hubungan mereka yang semakin dekat ini bukan hanya soal keinginan sesaat, tapi sebuah keterikatan yang rumit, menggabungkan kebutuhan akan kehangatan dan pelarian dari kenyataan pahit. Nadia dan Reno sadar bahwa mereka sedang menggenggam sesuatu yang rapuh dan penuh bahaya, tapi entah bagaimana, mereka tak ingin melepaskannya. Mereka hidup dalam bayang-bayang rahasia dengan dunia luar yang tak pernah tahu apa yang terjadi di balik pintu villa itu. Setiap momen yang mereka habiskan bersama terasa berharga, sekaligus menimbulkan kecemasan akan hari esok yang tak pasti. Seiring waktu, hubungan antara Nadia dan Reno semakin dalam dan rumit. Tak lagi sekadar pertemuan sesaat yang dipenuhi nafsu, kini mereka mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar fisik. Reno, yang sejak awal berusaha menjaga jarak, mulai tenggelam dalam perasaan yang sulit ia kendalikan. Dia tak bisa mengelak, seolah dirinya telah menjadi pengganti Arya, suami Nadia yang kini terpenjara. Di sisi lain, Nadia melihat Reno bukan hanya sebagai pelarian dari kesepian, tetapi juga sebagai penopang emosional yang selama ini ia butuhkan. Dalam dekapan pria muda itu, ia menemukan kehangatan yang selama ini hilang. Mereka mulai berbagi lebih banyak, bukan hanya soal waktu dan tempat, tapi juga mimpi dan harapan yang terpendam. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan cara yang semakin intens, mulai dari liburan rahasia di villa mewah yang jauh dari keramaian, hingga sekadar menikmati senja di balkon rumah. Dalam kesunyian itu, mereka saling berjanji untuk tetap bersama, berusaha membangun dunia kecil yang hanya milik mereka berdua. Namun, di balik semua kebahagiaan yang mereka ciptakan, ada ketakutan yang selalu menghantui. Nadia dan Reno sadar bahwa hubungan mereka adalah sebuah skandal yang sangat berbahaya. Sekali saja rahasia mereka terbongkar, segalanya bisa hancur berkeping-keping. Nama baik Nadia bisa tercemar parah, dan Reno bisa kehilangan segalanya, posisi, reputasi, bahkan kebebasan. Ketakutan itu tak pernah jauh dari pikiran mereka, namun bukan berarti bisa menghentikan mereka. Mereka memilih untuk terus melangkah, meski sadar sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis. Kadang, di tengah malam, Nadia menatap langit dan bertanya dalam hati, sampai kapan rahasia ini bisa bertahan? Di sisi lain, Reno mulai merasakan beban berat yang datang bersama cinta ini. Ia tahu bahwa ia bukanlah pria yang tepat untuk Nadia, dan juga bukan sosok yang bisa mengisi kekosongan hati sang wanita selamanya. Namun, perasaan yang telah tumbuh terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Hubungan ini, sekalipun berbahaya, memberikan mereka kedamaian yang tak pernah mereka rasakan selama ini. Tapi kedamaian itu dibayar dengan risiko besar yang setiap saat bisa menjatuhkan mereka dalam kehancuran. Mereka hidup di antara harapan dan ketakutan, mencintai dengan sepenuh hati, namun selalu waspada akan kemungkinan terburuk yang mengintai di balik senyum dan janji manis yang mereka ucapkan. Suatu pagi yang biasa berubah menjadi momen yang mengubah segalanya bagi Nadia. Ia terbangun dengan perasaan aneh mual yang datang tanpa sebab yang jelas dan lemas yang tak biasa. Setelah berdiam sejenak, Nadia memutuskan untuk melakukan tes kehamilan yang selama ini ia pikir tak akan pernah terjadi dalam hidupnya lagi. Saat garis positif muncul di alat tes itu, dunia seakan berhenti berputar. Rasa bahagia, takut, dan bingung bercampur menjadi satu. Nadia menyadari bayi yang dikandungnya bukanlah anak Arya, melainkan buah dari hubungan terlarangnya dengan Reno. Perasaan campur aduk itu membingungkan dirinya, antara kebahagiaan akan kehidupan baru dan ketakutan akan skandal yang bisa menghancurkan segalanya. Ketika memberitahu Reno, reaksi pria muda itu tidak kalah kompleks. Kaget, cemas, tapi juga berusaha memberikan ketenangan.
Reno mencoba meyakinkan Nadia bahwa mereka akan menghadapi semua ini bersama. Seolah-olah mereka adalah tim yang harus bertahan dalam badai yang semakin besar. Namun, ketakutan akan aib yang bisa menimpa Nadia dan keluarganya mulai menghantui pikiran mereka. Dunia luar yang penuh gosip dan penghakiman menjadi momok yang tak bisa dihindari. Mereka tahu jika berita kehamilan ini tersebar, nama Nadia akan tercemar dan reputasi Reno juga akan hancur. Di tengah kebingungan itu, Nadia mengambil langkah berani yang sekaligus berat. Ia memutuskan untuk menceraikan Arya. Namun, ia berusaha menutupi alasan sebenarnya kehamilan dan perselingkuhannya dengan alasan yang lebih mudah diterima publik. Nadia ingin agar masyarakat percaya bahwa perpisahan itu semata karena Arya sudah lama berubah dan tidak lagi cocok satu sama lain. Keputusan ini bukan tanpa konsekuensi. Nadia tahu, ia sedang mempertaruhkan banyak hal kehormatan, status sosial, dan kebahagiaan masa depan. Tapi baginya, menyelamatkan anak yang dikandungnya adalah prioritas utama. Demi masa depan anak itu, ia rela menanggung semua risiko dan tatapan sinis dari orang-orang sekitar. Di balik keputusan itu, Reno berdiri teguh di sampingnya, menjadi pendukung setia yang siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka berdua tahu, jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan, tapi mereka yakin bisa melewati semuanya bersama. Kehamilan ini bukan hanya membawa perubahan besar dalam hidup Nadia dan Reno, tapi juga membuka babak baru yang penuh intrik dan drama. Sebuah cerita tentang cinta yang terlarang, keberanian, dan pengorbanan yang akan menguji kekuatan mereka sebagai pasangan yang tidak biasa. Keputusan Nadia untuk menceraikan Arya diambil dengan langkah penuh tekanan dan pertimbangan matang. Ia tahu situasi ini bukan hanya tentang dirinya atau Reno, tapi tentang masa depan anak yang sedang dikandungnya. Setelah proses perceraian selesai, Nadia tak membuang waktu lama untuk melangkah ke jenjang berikutnya, menikah dengan Reno. Pernikahan ini bukan sekadar soal cinta, tapi sebuah strategi untuk menyelamatkan nama baik Nadia dan menjaga agar bayinya memiliki status yang jelas di mata hukum dan masyarakat. Di mata publik, pernikahan ini diharapkan bisa menghapus noda perselingkuhan yang selama ini menggerogoti kehidupan Nadia. Mereka mengadakan acara yang sederhana namun cukup resmi dengan beberapa kerabat dekat dan orang-orang yang masih setia mendukung Nadia. Nadia berusaha menampilkan kebahagiaan meski hatinya masih diliputi kecemasan akan masa depan yang tak pasti. Reno pun terlihat berusaha keras menjadi pasangan yang sempurna, meski perasaan bersalah kadang mengganggunya. Namun, pernikahan yang terburu-buru ini justru membuka pintu masalah baru. Gosip mulai merebak kemana-mana, dari lingkungan sekitar hingga kalangan pejabat. Bisik-bisik tentang hubungan terlarang dan kehamilan di luar nikah mulai menjadi bahan perbincangan. Masyarakat yang dulu menghormati Nadia kini mulai menaruh pandangan sinis. Lebih parah lagi, kabar ini sampai ke telinga Arya di dalam penjara. Berita tentang perceraian dan pernikahan baru sang istri membuat darahnya mendidih. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh Nadia, tapi juga oleh Reno, ajudannya sendiri. Kebencian dan rasa sakit memenuhi hatinya. Namun, Arya bukan orang yang mudah menyerah. Di balik jeruji besi, ia mulai menyusun rencana balas dendam yang dingin dan penuh perhitungan. Ia tahu, ia harus menunggu waktu yang tepat saat dirinya bebas dari penjara untuk menghancurkan kehidupan Nadia dan Reno yang telah mengambil semua yang ia miliki. Rencana itu bukan hanya soal membalas sakit hati, tapi juga tentang kekuasaan dan harga diri yang direnggut. Arya ingin memastikan bahwa Nadia dan Reno merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Sementara itu, Nadia dan Reno berusaha menjalani hari-hari dengan waspada, sadar bahwa bahaya semakin dekat. Mereka tahu, pernikahan ini bukan akhir dari masalah, melainkan awal dari babak baru yang penuh intrik dan pertarungan.
Di balik senyum dan tawa yang mereka paksakan, di depan umum tersimpan kekhawatiran yang mendalam tentang apa yang akan terjadi nanti. Nadia dan Reno harus bersiap menghadapi badai yang mungkin lebih dahsyat daripada yang pernah mereka bayangkan. Di balik dinginnya jeruji besi yang mengurung tubuh Arya, pikirannya justru semakin tajam dan penuh tekad. Setiap hari yang ia lalui di penjara bukan hanya waktu yang terbuang, tapi juga kesempatan untuk menyusun rencana yang matang demi membalas semua pengkhianatan yang dirasakan. Arya merasa dikhianati bukan hanya oleh Nadia, istrinya yang kini memilih jalan berbeda, tapi juga oleh Reno, ajudannya yang dianggapnya sebagai tangan kanan dan sahabat terpercaya. Rasa sakit dan amarah menyatu menjadi api dendam yang membakar hati Arya dengan hebat. Sejak hari-hari pertama di balik penjara, Arya mulai mengumpulkan segala informasi yang bisa digunakan sebagai senjata kelak. Ia meminta bantuan reken-reken yang masih setia di luar untuk mencari bakti-bakti yang bisa menghancurkan reputasi Nadia dan Reno. Data keuangan, pesan-pesan tersembunyi, hingga soksi-soksi yang bisa dimanfaatkan. Semuanya dicatat dan disusun dengan cermat. Lebih dari sekadar balas dendam, Arya ingin mengembalikan apa yang dianggapnya telah dirampas: kebebasan, kekuasaan, dan yang terpenting, kehormatan keluarganya. Ia tahu bahwa kedudukan sosial bukan hanya soal status, tapi harga diri yang harus dijaga dengan sekuat tenaga. Dalam kesunyian sel, Arya sering merenung, membayangkan saat ia keluar dari penjara nanti. Saat itulah, ia berjanji pada dirinya sendiri, bukan hanya akan merebut kembali hidupnya, tapi juga memastikan Nadia dan Reno merasakan jatuhnya. Rencana itu telah disiapkan dengan teliti, setiap langkah diperhitungkan agar tak ada celah yang terlewat. Namun, Arya juga sadar, waktu adalah musuh sekaligus sekutunya. Ia harus bersabar, menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Semua harus sempurna, agar balas dendamnya tidak sia-sia dan meninggalkan bekas yang dalam. Sementara itu, di luar penjara, Nadia dan Reno tetap menjalani hari-hari penuh waspada. Mereka tahu bahwa ancaman dari Arya bukan sekadar bayangan, melainkan sesuatu yang nyata dan mengintai setiap langkah mereka. Ketegangan itu semakin terasa, menyelimuti kehidupan yang seharusnya bisa mereka nikmati bersama. Dendam Arya dari balik jeruji bukan hanya tentang pembalasan pribadi, tapi juga pertaruhan nasib sebuah keluarga dan masa depan yang selama ini telah mereka perjuangkan. Sebuah babak baru yang akan menguji kekuatan dan keberanian Nadia serta Reno menghadapi badai yang tak terelakkan.